Perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, tolong untuk ketua kelas ya dipersiapkan berbicara. Silakan. Persiapan. Berkata Selamat pagi, Pak. Pagi ya. Kawan absen terlebih dahulu. Ini kira-kira ada yang tidak masuk teman-teman kalian? Siapa yang tidak masuk? Sasha, terus kira-kira Marsha izin kenapa? Sakit? Dimas sakit ya? Terus Pipin sakit juga? Oke, kawan isi dulu ya. Oke ya, kita pada hari ini akan belajar bersama terkait mata pelajaran matematika dan materinya yaitu petualangan penyajian data dalam tabel. Bentar ya. Nah, di sini sebelum kita memulai, namanya data. Data itu ada banyak sekali. Contoh di sini ada teman kalian yang berjenis kelamin laki-laki, ada yang berjenis kelamin perempuan. Yang perempuan kalian lihat ada berapa? Ada 4. Untuk yang laki-laki ada sekarang ini loh ya. Yang nggak masuk nggak satu. Ada berapa? Ada 10. Nah, berarti tadi Pawan sudah termasuk memberitahukan kepada kalian terkait data laki-laki berjumlah berapa? 7, untuk perempuan 4. Nah, namanya itu mengumpulkan data. Benar ya? Ini kita sebelum kita mendalami materi lebih dalam lagi, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Untuk itu kalian Pawan harapkan berdiri semua ya. Berdiri semua. Kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Indonesia. Kita ulangi. Iya, tidak terlihat. Sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia. Indonesia tanahku, tanah tumpah darahku. Di sana ku berdiri, terpandang
Indonesia Raya merdeka, merdeka, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dengarkan ya, silakan duduk kembali. Biasanya pas waktu kalian upacara bendera itu menyanyikan lagu Indonesia Rayanya cuma satu kali yang belakang. Harusnya sebanyak 2 kali ya. Kalau waktu upacara jadi bersyukur atau tidak bersyukur, silakan kalian nanti 2 kali ya, jangan 1 kali seperti dari Senin kemarin. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu anak-anak ya. Kita nostalgia untuk kalian pasti waktu TK itu pernah menyanyikan lagu ini bersama-sama, nggak usah berdiri. Kita menyanyikan lagu Seorang Kapiten. Bersama-sama kita menyanyikan ya. Ini Seorang Kapiten. Seorang kapiten, bersama-sama ya. Mempunyai ikutan baja, kalau berjalan aku seorang kapiten. Nah, ulang lagi ya. Keras. Kalau berjalan dari lagu Aku Seorang Kapiten ya. Nah, dari lagu Aku Seorang Kapiten, dari judulnya saja itu menceritakan tentang cita-cita. Ada yang ingin menjadi seorang kapiten, ada yang ingin menjadi guru. Seperti Pawan sudah tercapai cita-citanya. Untuk kalian, nah ini kan masih belum tahu apa cita-citanya, tapi kalau kalian ingin menggapai cita-citanya harus berusaha sejak sekarang. Nah, maka dari itu coba Pawan ingin tahu cita-cita kalian semua ya. Untuk Rasya ingin jadi apa nanti? Kalau jadi besar, cita-citanya guru. Ya, bentar ya. Aman tulis dulu. Ada yang ingin menjadi guru Rasya tadi. Terus Aska? Salah. Terus Alta? Pilot. Tadi? Salah. Terus Bias? Damkar, oke. Ari? Salah lagi. Nafis? Nafis jadi orang sukses. Terus Kaira? Ingin jadi? Oke. Ayo gak usah malu-malu, biar Pawan tahu dan kalian tahu semua. Dokter sudah. Terus Binara? Dokter. Terus Naja? Dokter juga. Nah, dari lagu tadi seorang kapiten ada seorang yang ingin menjadi kapiten. Terus sekarang Pawan tanya ke kalian, ternyata banyak cita-cita yang ingin kalian gapai. Berarti harus belajar sungguh-sungguh mulai sekarang, ya. Nah, dari semua cita-cita yang Pak Awan tanyakan ke kalian, ini termasuk namanya Pak Awan mengumpulkan data yang akan kita pelajari nanti. Kumpulkan dulu datanya, apa saja? Ini berarti data cita-cita siswa kelas 4. Ada yang guru ada berapa ini? Ada 1. Tentaranya ada 2.
pilot 1. Tentaranya ada 3 ya. Pilot 1, damkar 1, yang sukses 1. Terus dokternya ada 4. Ini termasuk data cita-cita kelas 4. Itu ya. Jadi lagi-lagi Papa lanjut ya. Untuk materi pembelajaran pada hari ini itu memiliki tujuan pembelajaran. Nah ini ya, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu dalam mengikuti pembelajaran yang Pak Awan berikan kepada kalian. Kalian itu Pak Awan harapkan 1, dapat menjelaskan pengertian data dalam bahasa sendiri. Yang kedua, mengurutkan data dari yang kecil ke besar atau dari besar ke kecil. Nah, Pak Wan harapkan kalian bisa itu. Yang ketiga, membandingkan simbol kecil, besar, dan sama dengan. Simbol kecil, besar, dan sama dengan. Yang keempat, menjelaskan bagian-bagian tabel. Tabel nanti bagian-bagiannya seperti apa, Pak Wan jelaskan terlebih dahulu, dan Pak Wan ingin kalian dapat mengetahui apa itu bagian-bagian tabel. Yang kelima, membuat tabel sederhana berdasarkan data yang diberikan. Yang terakhir, dapat menyimpulkan informasi dari tabel. Itu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi kita jelas dalam hari ini tujuan pembelajaran seperti itu harus kita capai. Itu ya. Lanjut. Nah, sebelum kita mulai, kita butuh kelompok dulu. Nanti setelah itu Pak Wan berikan LKPD dan kartu datanya. Ini sudah terbentuk kelompok, berarti Pak Wan tinggal memberikan LKPD dan kartu kelompoknya. Satu kelompok satu ya. Jadi kita buat dulu biar tidak kurang ya. Dan kelompok sudah Pawan bentuk dan LKPD serta kartu data sudah Pawan berikan. Selanjutnya kita bersama-sama melihat video yang keren ini terlebih dahulu ya. Pawan perlihatkan videonya. Asik, kamu mau baca pilot ya? Iya, ini dari kamu. Mari diberikan ke kakak. Makasih kak. Nah, diperhatikan itu membawa bekal. Isinya bekal apa itu? Coba nih, yang mana yang paling banyak dikasih ibu kamu? Kalau campur-campur gini, aku bingung kak. Oh, tenang aja. Kita mengolah data dulu biar kakak. Pertama, kamu lihat dulu ada berapa banyak jenis snack yang diberikan. Ada biskuit coklat, wafer keju, permen strawberry, dan donat. Ada 4 jenis kak. Biskuit coklatnya ada 4, wafer kejunya ada 4, permen strawberry-nya ada 10, donatnya ada 2. Ini namanya mengumpulkan data mini. Kalau udah dikumpulin, bisa tulis kayak gini. Yang kalau sebelah kiri untuk jadi snacknya, yang kalau sebelah kanan untuk cumanya. Wah, jadi bisa terbaca dengan rapi ya. Aku juga langsung tahu kalau snack yang paling banyak ibu kasih adalah permen strawberry. Aku juga jadi tahu kalau jumlah biskuit coklat sama dengan jumlah wafer keju. Dan snack yang paling dikit ibu kasih ke aku adalah donat.
belajar terlebih dahulu ya. Dari semua tadi bekal yang diberikan oleh ibu sama adiknya tadi dibantu kakak membuat tabel seperti ini. Dari seluruh data yang dikumpulkan dipisahkan yang jenis biskuit sendiri, wafer sendiri, permen sendiri, dan donat sendiri. Setelah semua ini disendirikan, diketahui jumlah biskuit ada 4, wafernya ada 4, permennya ada 10, donatnya ada 2. Dengan diketahui tabel seperti ini, nah memudahkan kita untuk mengetahui satu snack yang terbanyak yaitu permen. Yang kedua jumlah biskuit coklat sama dengan wafer keju ini, jumlahnya kan sama. Terus makanan yang diberikan ibu kita, ibu dari adik tadi yang paling sedikit yaitu bunga berjumlah ini ya. Anak-anak, dari data ini kita bisa melakukan penafsiran data. Maksudnya kan? Contohnya dari data tadi, aku bisa tahu kalau kamu paling suka sama permen strawberry dibanding snack lain. Nah, kenapa kok dari data ini kakaknya bisa memprediksi kalau adiknya itu menyukai permen? Karena, nah betul, jumlahnya lebih banyak. Kan ibu adik tadi memberikan bekal, jadi ibu sudah tahu mana yang disukai oleh adiknya. Dikasih banyak yaitu permen, untuk yang lain sedikit-sedikit. Ya. Dari jumlah yang ibu kasih, kakak bisa tahu mana yang paling kamu suka. Kakaknya sudah tahu, padahal nggak tanya ibu. Kalau adiknya itu paling suka bekal jajan berupa permen. Dari video ini tadi mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Kalau gitu kita lanjutkan ya. Jadi pada hari ini kita fokus terhadap submateri, yaitu materinya tadi penyajian data dalam tabel, ya kan? Submaterinya yaitu yang pertama mengurutkan data kecil ke besar atau besar ke kecil. Jadi nanti kita coba mengurutkan data dari yang kecil ke besar, besar ke kecil. Yang kedua, membandingkan data menggunakan simbol kecil, besar sama dengan. Seperti tadi, biskuit sama wafer ya. Jumlahnya 4 dan 4. Berarti besar, kecil atau sama dengan? Sama dengan, karena jumlahnya besar, sama ya. Yang terakhir yaitu bagian-bagian tabel. Nanti kita mencari tahu apa itu bagian-bagian tabel dan cara membuatnya serta manfaat penggunaannya. Jadi ada 3 submateri dari materi penyajian data dalam tabel. Lanjut ya. Yang submateri yang pertama, apa itu data? Pertama ini ya. Data adalah informasi yang kita kumpulkan. Nah, di sini ada contoh permen, ada warna topi, ada buah kesukaan, ada cita-cita tadi, ya kan? Ada makanan bekal yang tadi, banyak sekali. Ada umur di kelas ini, tinggi, jenis kelamin, warna kulit, olahraga kesukaan, mata pelajaran kesukaan, nilai rata-rata mata pelajaran. Banyak sekali data yang dikumpulkan. Nah, di sini Pak berikan contoh yang mudah ya, agar kalian cepat memahami terkait materi penyajian data. Ya, yang pertama jumlah permen, ada warna topi teman, buah kesukaan itu ya. Dari sini ada yang ditanyakan pengertian data? Tidak ya, lanjut lagi. Setelah
kalian tahu apa itu data, masuk ke bagian 2 yaitu mengurutkan data. Mengurutkan data contoh ya. Nah, dari sebelum contoh kita pengertian dulu. Mengurutkan data itu berarti menyusun angka dari kecil ke besar atau sebaliknya dari besar ke kecil. Itu artinya urut. Nggak acak, mari cilik, gede cilik, gede cilik, gede, atau gede cilik, gede cilik, gede. Jadi harus urut. Yang kecil dulu, baru ke besar, atau yang besar dulu, baru ke kecil. Contohnya seperti ini. Ini data usia teman di kelas kalian. Ya, ada yang usianya 7 tahun, ada 8 tahun. Ini contoh ya, untuk kalian biar mudah. Ada yang usianya 9 tahun. Dari usia 7, 8, 9 dicoba diurutkan dari yang kecil ke besar. Berarti mulainya 7, 8, 9. Kalau mengurutkan dari yang besar ke kecil ya 9, 8, 7. Tidak boleh 978 atau 798. Nah, itu tidak urut. Data kalau belum urut harus kalian urutkan dulu, entah dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar. Untuk submateri yang 2 ini ada yang ditanyakan? Sudah ada ya, sudah jelas ya. Oke. Awal lanjut. Nah, ini contoh soal. Jadi kita langsung mengerjakan soal terkait submateri tadi. Semoga kalian mengerti ya dengan cara menjawab ini dengan benar. Contoh soal mengurutkan beban ya, ini pindahkan gambar ke dalam kotak sesuai urutan data jumlahnya dari yang paling sedikit hingga paling banyak. Berarti yang paling sedikit di sini hewan apa? Kelinci. Nomor 2-nya? Kucing. Nomor 3? Terakhir? Oh, tiap kali ya. Tadi apa? Kelinci, kucing, ikan, burung. Benar nggak coba? Kita lihat jawabannya. Nah, betul ya. Tepuk tangan dulu berarti sudah paham. Ini cara mengurutkan data ya, dari yang terkecil ke yang besar. Kalau dibalik berarti yang terbesar yaitu burung dulu, gitu ya. Nah, kita lanjut. Selanjutnya yaitu membandingkan data. Nah, siapa yang lebih banyak? Membandingkan itu sebelum Pak lanjut ya, pengertiannya dulu. Membandingkan data artinya melihat mana yang lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan menggunakan simbol. Kalau ini adalah simbol kecil, kalau yang ini simbol besar, kalau yang sama dengan berarti sama besar. Nah, ini kalau Pawan mengerjakan biasanya menggunakan teknik. Nah, seperti ini contoh ada jumlah 7 sama 12. Yang besar yang mana? Berarti pakai simbol. Nah, ini Pawan biasanya Pawan anggap ini mulut. Ya. Jadi ini Pawan anggap mulut. Mulut ini berarti memakan yang besar. Nah, sampai perhatikan. Jadi mulutnya ini memakan jumlah yang besar. Yang besar yang mana? Berarti memakan 12. Contoh, di sini 23, di sini 8. Yang dimakan yang mana? 23. Berarti 23 lebih besar daripada 8. Cara bacanya seperti itu. 7 lebih kecil daripada 12. Kalau sama 8 dan semuanya mulutnya terbuka. Nah, ini berarti kalau semua mulutnya terbuka. Ada yang bingung? Ada ya? Sudah jelas? Kalau sudah kita kembali ke sini ya. Contoh, di sini ada gambar jumlahnya. Nah, di sini
Siput jumlah 7. Berarti yang dimakan adalah yang siput karena siputnya paling banyak. Terus membacanya 5 lebih kecil dari 7. 5 lebih kecil dari 7 atau ulatnya lebih sedikit daripada siput. Itu ya. Nah, seperti itu kita coba latihan soal lagi biar sampai lebih paham. Nah, ini yang pertama. Gambar apa ini? Gambar kucing dan lumba-lumba ya. Nah, kucingnya ada berapa? Nah, lumba-lumbanya ada 4. Dari keterangan penjelasan Paman tadi, kira-kira yang dimakan semua atau ada salah satu yang dimakan? Nah, mana yang dimakan? Kucing. Artinya kucing ini lebih banyak daripada lumba-lumba. Yang soal kedua, ada gambar apa ini? Flamingo dan kanguru. Mana yang dimakan? Flamingonya atau kangurunya? Keduanya, karena jumlahnya sama, berarti makan semua. Gitu ya. Terakhir, gambar kura-kura dan ikan paus. Dari kedua gambar hewan ini, mana yang lebih banyak? Berarti yang dimakan paus, berarti dimakan pausnya. Kita cek ya, apakah betul jawaban kalian? Nah, sudah betul ya, berarti kalian sudah paham. Tepuk tangan lagi yuk. Submateri terakhir yaitu terkait tabel ya. Terkait tabel. Apa itu tabel? Tabel adalah cara menyusun data dalam baris dan kolom. Ya. Terus manfaatnya apa? Yaitu memudahkan kita dalam membaca dan memahami informasi. Terus bentukannya seperti apa? Bentukannya seperti kotak-kotak yang berisi data. Itu ya tabel ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini terkait tabel, bagian-bagian tabel. Yang di atas ini yang warna kuning ya, ini namanya garis mendatar vertikal ya. Mendatar itu biasa disebut horizontal, sini vertikal tegak, horizontal mendatar ya. Jadi ya garis mendatar yang kuning. Terus yang warna untuk apa garis menurun, namanya garis menurunnya ini loh, warna merah ini. Ini namanya garis menurun atau vertikal. Kalau yang warna kuning garis mendatar atau horizontal. Terus yang ini ya, kotak satu itu namanya sel atau kotak tempat kita menulis data. Di sini disebut sel. Satu kotak itu disebut sel atau tempat kita menuliskan data. Dari penjelasan tabel ini mungkin ada yang masih bingung ya. Kalau tidak, Pawan lanjutkan langsung ke contoh ya. Nah, ini contoh tabel hewan peliharaan teman. Di sini ada nama Ferdi, Pipin, dan Alta. Ferdi, hewan peliharaannya kucing. Ya, benar. Oh iya, kucing tenang. Pipin nggak ada, nggak masuk. Kelinci, mungkin kelinci ya, ada di rumah. Alta kura-kura nggak, benar. Udah, terus apa? Nggak ada hewan peliharaan. Ini salah ya. Ini ya contoh hewan peliharaan teman. Jadi Pawan mengumpulkan data. Ferdi ternyata suka kucing, Pipin kelinci, Alta kura-kura. Walaupun ternyata enggak ada ya. Jadi
Ada salah satu yaitu kata, ukuran-ukurannya nggak ada. Cara memasukkan ke dalam tabel seperti ini. Ya, kita lanjut. Mengapa kita menggunakan tabel? Kenapa ya? Nah ini fungsi-fungsinya atau manfaat kita ketika kita menggunakan tabel. Satu, memudahkan membaca data. Tadi kan Bapak membaca data terkait dengan peliharaan. Mudah sekali. Oh, Ferdi ini peliharaan kelinci, kucing. Pipin kelinci, Alta bukan kurang-kurang. Yang kedua, informasinya lebih rapi dan teratur. Udah acak, udah ngawur. Jadi kalian tetap bisa membaca dengan teratur. Yang ketiga, mudah mencari data yang kita butuhkan. Kita butuh data apa? Lihat tabel, cepat ketemu. Wow, Ferdi suka kucing. Nah, sudah jelas. Yang keempat, yang terakhir ya, membantu kita melihat hubungan antar data. Ferdi kalau Atap ternyata kesukaannya nggak sama dengan peliharaannya. Dengan Pipin juga tidak sama. Itu menghubungkan antar data. Bisa juga Ferdi punya kucing ada 5, Pipin kelincinya 3, Atap pura-pura 0. Nah berarti kalau kita bandingkan yang paling banyak hewan peliharaannya adalah Ferdi, yang tidak ada hewan peliharaannya. Nah, jelas ya. Ada yang ditanyakan terkait ini? Ada ya. Kita lanjut. Coba kita soal ya, soal latihan. Nah ini kita coba membuat tabel dengan soalnya seperti ini. Buatlah tabel tentang hewan peliharaan teman kelas dengan kolom yang nomor pertama nama hewan peliharaan. Terus siapa saja yang memelihara. Nah siapa saja ini berarti nanti Pak Ahmad coba tanya ke kalian ya. Ini jawab jujur ya. Untuk Rasya, jujur ya. Nah, Rasya punya hewan peliharaan. Punyanya ibu bapaknya nggak apa-apa. Apa? Kucing. Kucing Rasya. Kucing. Terus Aska? Kucing. Nah, ini berarti nulisnya gini. Rasa 1, Aska 1, namanya terus itu masih menghitung data. Atau hewan peliharaannya tidak ada. Jadi kucing lagi. Dias? Terus Arif? Benar ya kucing ya? Kaira? Kucing update berarti. Terus jadi bebek. Nah, bebek. 1 ya. Terus Kinara? Ayam. Ayam 1. Terus Najat? Ada 2. Nah setelah kita ketahui, akan coba data ini data real ya, nyata ya. Ada di kelas 4 itu ada yang memelihara kucing, bebek dan ayam. Setelah paham tanya, yang memelihara kucing ada berapa ini? Ditulis di sini jumlahnya. Nah, bebeknya ada, ayamnya ada. Nah, dijumlahkan totalnya berapa? 6 tambah 1, 7 tambah 2 berapa? 9. Jumlahnya ada 9 ya, benar ya. Nah, ini contoh data yang Pak Awan tanyakan ke kalian. Nah, tapi untuk kalian ketahui terkait data hewan peliharaan itu tidak harus hewan peliharaan, tapi boleh data yang lain. Untuk warna kesukaan, olahraga kesukaan, macam-macam ya. Ini Pak Awan memberikan contoh terkait hewan peliharaan. Lanjut ya. Ada yang ditanyakan terkait data? Tidak ya? Nah, kita sekarang waktunya mengerjakan tugas kelompok.
yang ada di LKPD yang tadi Paman berikan, dan silakan didiskusikan, dikerjakan bersama ke kelompok. Nah, tugasnya Paman jelaskan terlebih dahulu. Perhatikan ya di sini ya. Di sini ada identitas nama kelompok. Sampai tulis dulu kelompoknya. Kelompok 1, 2, dan 3. Kelas, terus tanggal hari ini tanggal berapa? Tanggal 22. 22 ya, kan 23. 22 ya. Setelah itu nanti kalian isi di sini ya. Ini ada tulisan jenis hewan apa ini? Di sini loh, kucing. Kalau nanti lihatnya di mana? Lihatnya di kartu yang Paman bagikan ke kalian. Lihat ada kucing enggak? Kalau ada, hitung kucingnya berapa. Burung ada berapa? Ikan ada berapa? Kelinci ada berapa? Kalau nggak ada berarti dikosongin. Lihat ya, ini namanya apa? Turus. Kalau turus berarti sama kalau ada satu langsung coret satu dulu. Seperti tadi loh Pak di sini. Yang kelinci berapa? Satu. Nah, itu turus ya. Nah, setelah itu dijawab datanya yang ini. Nah, setelah selesai, lanjutkan yang halaman kedua ya. Halaman keduanya itu nanti saja. Jadi kalian kerjakan yang halaman pertama saja ya. Karena nanti waktunya kurang. Yang pertama ini saja ya. Perhatikan kelompok 3 ini aja yang dikerjakan ya. Kelompok 2 ini aja ya. Sudah, silahkan dikelompokkan bersama-sama. Hitung ya totalnya. Silakan ditulis identitas dulu, terus kelompoknya, setelah itu jumlah hewan di kartu yang kalian dapatkan. Sama-sama berjalan. Kasihkan kelompok, nanti menulis sekarang. Makanya kasihkan nah sekarang lihat dipisahkan yang kucing tarik kucingnya ya. Nanti kalau ada situasi
Nanti dia bacain. Yang ini aja. Ya. Ya. Kelompok 3 gimana? Selamat ya. Ini berapa? Sebenarnya itu bukan sudah selesai. Ada yang belum? Oh, sudah. Jadi semua kelompok sudah selesai. Waktunya sekarang mempresentasikan hasil kerja kelompok ya. Nanti maju bersama-sama tiap kelompok. Pahlawan mulai dari kelompok 3 terlebih dahulu yang maju semua. Semua maju bawa RKPD ya. Untuk kartunya nggak usah. Saya takut di sini Pak Awal dampingi sampai nggak usah takut gimana aja. Jadi terus di sini juga kena. Wah, kena loh. Sini ada di sini. Laptop ada. Dan mulai presentasi. Kalau presentasi wajahnya dilihat teman-temannya, harus sampai begitu. Dan 1, 2, 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan hasil. Nah, silakan kalian presentasikan. Tadi kan ada kartu. Nah, baca hasil dari pencarian data kalian. Tadi ada apa yang pertama? Kucing yang kalian cari tadi ada? Terus lanjutkan. Ada 6. Nah, lanjutkan yang ini. Baca ini yang nomor 1. Jumlah hewan dari yang kecil ke yang besar. Yang kecil apa dulu? Ikan. Terus ikan berapa ya kan? 5. Terus burung ada? Nah, terus biji ada berapa? Nah, oke, terus bijinya ada? 7. Mungkin ada yang mau menanggapi? Tidak ada ya. Kalau tidak ada,
kita beri tepuk tangan dulu kalau bedanya. Oke, kita akan berarti ke selanjutnya. Lanjut kelompok 1 maju. Ya, seperti tadi ya, kawan berikan contoh. Nah, sekarang kalian presentasi sendiri ya. Gak ada maju di sini. Biar gak kena cahaya. Ayo mulai yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari nomor 1 akan Presentasikan hasil. hasil dari presentasi. Nah, silakan kalian presentasikan. Tadi mencari data, hewan apa saja yang dicari? Hewannya. Kucing, Ya. ikan, dan kelinci. Nah, silakan sampai temukan hewan-hewan itu berapa jumlahnya. Kucing ada 3, Ya. ada 5, Hmm. ikan ada 8, kelinci Ya. ada 6. Ya, totalnya berapa berarti? 21. 21. Terus urutkan yang dari terbesar dulu. Yang dari terbesar, bilang apa dulu? Ikan, kelinci, burung, Ikan dulu. Ikan berapa jumlahnya? ikan berapa? Ya, terus Kelinci, kelinci 5. Terus burung 5. ya Kucing, 3 yang belum itu ya. Ada yang ditanyakan? Ya, ada. Kalau itu kita beri tepuk tangan ya. Kelompok 1 silakan kembali ke tempat duduk. Yang terakhir kelompok 2 silakan maju. Ayo maju. Hati-hati, nggak ada kabur. Nah, silakan ya, Yas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Ya. Dari data yang dicari tadi, kelompok 2 temukan apa? Kucing ada 4, Ya, burung ada 5, ya. ikan 3, Oke, kelinci 4. oke. Terus diurutkan dari yang terkecil. Ikan, kucing, dan kelinci Ikannya ada berapa? 3. Ada 3. Setelah itu dan apa lagi? Kucingnya ada berapa? 4. Nah, terus Kelinci ada kucingnya 4. Terakhir 10, ada totalnya berarti 16. 16. Ada yang ditanyakan nggak? Tidak ya. Kalau gitu silakan kembali ke tempat duduknya. Kita beri tepuk tangannya. Silakan ya. Nah, kita sudah melaksanakan diskusi kelompok dan presentasi sekaligus. Nah, setelah itu Pawan ingin menguji pemahaman kalian terkait materi penyajian data dalam materi. Ini artinya uji pemahaman. Yang pertama, ini ya. Ini nanti yang jawab siapa kelompok ya. Berikut data ya dalam tabel jumlah buku yang dibaca oleh siswa dalam seminggu. Ada Dewi jumlahnya 3, Claudia 5, Susilo 4. Oh, minggu ya. Terus soalnya siapa yang membaca buku paling sedikit? Saya diam ya. Siapa yang membaca buku paling sedikit? Kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Baik ya, namanya Dewi ya, betul ya. Selanjutnya, dalam sebuah tabel jumlah kelereng yang dimiliki oleh Rani, Dodi, dan Siti adalah sebagai berikut. Ciaki 12, Dona 15, Dani 10. Siapa yang memiliki kelereng paling banyak? Kelompok 1. Dona. Kelompok 2. Kelompok 3. Kita lihat jawabannya apakah betul. Nah, betul ya, Dona ya. Kok bisa semua berarti? Nah, ini pertanyaan ketiga. Data di bawah ini menunjukkan hasil panen mangga di 3 kebun.
kebun A 30 kilo, kebun B 25 kilo, kebun C 40 kilogram. Kebun mana yang menghasilkan mangga paling sedikit kelompok 2? Kebun B. Kelompok 3? Kebun B menghasilkan mangga yang paling sedikit. Oh ini yang betul kebun B ya, bukan kebun C ya, salah. Kebun B 25. Salah soal ya, berarti sampai sudah paham kalau ini soalnya salah, bisa memperbaiki dan membenarkan. Kebun yang menghasilkan paling sedikit yaitu kebun B. Kalau kebun C menghasilkan yang paling banyak. Berarti kalian sudah paham ya dengan cara papan memberikan contoh soal. Kalian 100% menjawab dengan nah, berarti kita tepuk tangan untuk kita semua ya. Ya, dari pembelajaran kita awal sampai sekarang, coba kita bersama-sama menyimpulkan materi pada hari ini ya. Kita simpulkan ya langsung untuk pengertian data. Data itu adalah kumpulan informasi atau keterangan yang diperoleh dari hasil pengamatan, nah dilihat ya, pencatatan dan pengumpulan fakta data ya, benar-benar data. Kayak tadi pura-pura apa nggak punya ternyata, jadi salah tadi datanya itu ya. Terus yang nomor 2, mengumpulkan data dapat diurutkan dari yang terkecil ke terbesar atau sebaliknya dari yang besar ke terkecil, gitu ya. Yang ketiga, cara membandingkan data dibandingkan dengan cara melihat jumlah, nilai, atau banyaknya sehingga dapat diketahui mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, atau sama. Terus yang terakhir, tabel berfungsi untuk menyajikan data secara rapi dan teratur sehingga memudahkan membaca, menghitung, dan membandingkan data. Ya, itu kesimpulan materi kita pada hari ini. Kita refleksi bersama ya. Pada hari ini, nah ini refleksi ya. Kita mempelajari tentang apa hari ini tadi? Oke, nomor 2, pengajian data. Tapi Pawan takutnya kalian nggak tahu. Jadi tadi Pawan mempelajari bersama kalian tentang apa? Yang kedua, dari pembelajaran hari ini, apa yang menurut kalian yang paling menarik? Hal apa dari kegiatan pembelajaran kita ini yang paling menarik itu tentang apa? Ayo, untuk kelompok 1, contoh yang kawan ya. Kalau itu dari kegiatan pembelajaran hari ini yang paling menarik yaitu terkait cita-cita yang kalian sampaikan tadi. Semoga tercapai semua dengan cara belajar sungguh-sungguh. Kalau kalian hal yang menarik waktu kita belajar ini apa? Ya, itu bias yang hal yang menarik tentang daerah yang apa? Ini ya. Oh, kalau kelompok 1 terkait mengumpulkan data berdasarkan hewan, nama hewan kelinci, ada kucing, ada burung, ada ikan. Kalau yang kelompok 2 dan 3 mungkin menarik semua ya. Jadi sudah ya, kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Nanti untuk tugas di rumah kalian kerjakan yang halaman 2 PKBD. Itu ya. Untuk itu kegiatan hari ini nanti selesai, kalian bisa istirahat dan langsung keluar ya nanti ya. Setelah itu nanti bisa langsung koordinasi sama Pak Ferry karena nanti waktunya olahraga. Itu ya. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kalau begitu kegiatan pembelajaran pada hari ini yang sudah bagus dan baik
Kawan akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa persiapan sholat. Gambarnya. Nah, foto nih. Ini